Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga dihindarkan dari virus corona tengah melanda dunia ini. Dan semoga virus corona cepat menghilang dari dunia ini dan dunia bisa pulih kembali dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti normal seperti biasanya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Wulan Arumsari, NIM 12402183053 dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syahid Ari Rahmatullah Tulungagung dari kelompok KKN VPN 19 gelombang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang globalisasi. Nah, pasti kalian sudah pernahkah berbelanja online maupun melihat berita acara dari mancanegara maupun berkomunikasi antar teman melalui media sosial dengan sangat cepat. Nah, sadarkah kalian bahwa itu semua adalah dampak dari adanya globalisasi? Maka ikuti kakak ya untuk pelajaran kali ini tentang globalisasi. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu yang pertama yaitu menjelaskan apa sih definisi dari globalisasi, dan yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan faktor penyebab adanya globalisasi, dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu dampak negatif maupun dampak positif dari adanya globalisasi. Nah, pada pembahasan yang pertama ini adik-adik kita akan membahas subbab tentang definisi globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Secara sederhana, gambaran dari globalisasi ini bisa kita lihat dari zaman modern yang sekarang, yang semuanya serba mudah. Kita juga bisa berbelanja online dari luar kota, luar provinsi, maupun dari luar negeri dengan mudah dan cepat. Dan kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi di dalam maupun di luar negeri. Hal ini adalah gambaran globalisasi yang didukung oleh teknologi. Nah, teknologi ini sudah mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Hal ini merupakan dampak adanya globalisasi. Jadi, sederhananya globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga bisa dikatakan dengan global village, di mana batas negara memudar karena teknologi informasi. Kenapa dikatakan memudar? Karena hal ini setiap orang sekarang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Kemudian juga komunikasi lintas negara mudah diakses melalui koneksi internet. Nah, adik-adik, gimana? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan globalisasi tadi? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut pelajaran yang kedua, yaitu subbab tentang apa sih faktor penyebab tentang globalisasi. Maka, mari simak penjelasannya berikut ini. Faktor-faktor penyebab globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi tidak akan bisa lepas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pesatnya ilmu dan teknologi, manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan kita untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi ini menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang serba canggih, dapat mempermudahkan arus informasi dan transportasi secara cepat tanpa mengenal ruang dan waktu. Perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih juga merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi.
Faktor yang kedua yaitu kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Hadirnya perdagangan bebas ini merupakan hal-hal yang bisa menguatkan terjadinya globalisasi di dunia ini. Tentunya fenomena ini bisa terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, seperti setiap negara bisa bekerja sama dengan negara lain. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara yang ada di dunia. Faktor ketiga yaitu migrasi penduduk. Saat ini, semakin banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari suatu negara ke negara lain dengan berbentuk macam tujuan. Misalnya seperti bekerja, menuntut ilmu, wisata, dan berbagai macam keperluan lainnya. Hal ini membuat orang-orang yang ada dalam suatu daerah sudah terbiasa dengan orang-orang pendatang yang datang dari daerah lainnya. Seperti contoh, misalkan Bali dengan turis-turis internasionalnya. Faktor keempat yaitu kebebasan pers. Kebebasan pers atau media ini sangat berperan penting dalam era globalisasi ini, karena pers merupakan penghubung antara negara satu dengan negara lainnya. Kabar berita dari berbagai daerah sekarang mudah kita akses melalui gadget kita. Pers ini menjadikan media penghubung kepada masyarakat dunia secara mudah dan juga murah. Nah, gimana? Sudah tahu kan kalian apa faktor-faktor dari penyebab globalisasi itu? Kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut materi pembelajaran yang ketiga, yaitu sumber tentang apa sih dampak dari globalisasi, dampak positif dan dampak negatifnya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dampak positif adanya globalisasi. Nah, yang pertama, dampak positif adanya globalisasi yaitu globalisasi memungkinkan perdagangan internasional, yakni mudahnya masuknya barang-barang impor ke Indonesia ataupun keluarnya barang-barang dari Indonesia yang diekspor ke negara lain. Tentunya ini berdampak positif untuk para penjual kita. Kemudian, banyaknya e-commerce yang hadir di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Ini memudahkan kita untuk membeli atau berbelanja sesuatu dengan mudah. Kemudian juga ada kemajuan teknologi dan juga transportasi yang membuat kita mudah melakukan pekerjaan maupun beraktivitas dengan mudah dan cepat. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif dari adanya globalisasi, yaitu apabila para pemilik bisnis lokal tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar atau perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, yaitu menjadikan perilaku konsumtif atau senang belanja, membeli barang-barang yang tidak memiliki nilai guna dan cuma membeli karena tren, bukan karena kebutuhan. Yang ketiga yaitu dampak negatif yang bisa terjadi akibat globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi adalah masuknya budaya atau gaya hidup barat ke dalam kehidupan sehari-hari kita yang menyebabkan tergantinya budaya lokal, sehingga gaya hidup barat ini menimbulkan dampak negatif. Nah, gimana adik-adik tentang video pembelajaran kali ini, yaitu tentang globalisasi? Faktanya globalisasi ini membawakan dampak yang cukup besar bagi kehidupan kelompok masyarakat maupun juga individu. Kita sebagai penerus bangsa harus mencintai produk dalam negeri supaya produk kita tidak kalah saing oleh produk luar, dan kita juga menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama kita supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi kita. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.